Kita tidak akan berbicara tentang Ani dan Rika, karena Ani dan Rika itu adalah masa lalu. Pada kali ini kita akan berbicara tentang iri hati. Betapa banyak orang-orang yang iri hati terhadap saudaranya sendiri. Dan sifat iri hati ini adalah sifat yang merajalela di tengah-tengah masyarakat kita. Rumput tetangga terkadang lebih hijau daripada rumput sendiri. Begitulah peribahasa yang menggambarkan apa yang dimiliki orang lain itu terkadang lebih menguntungkan daripada apa yang kita miliki. Terkadang kita merasa dengki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dengki adalah menaruh perasaan marah, benci, atau tidak senang karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Melihat kesuksesan orang lain, terkadang kita iri. Melihat prestasi orang lain, kita iri. Melihat teman kantor berbeda dengan kontrak gaji dengan kita iri lagi. Melihat kendaraan tetangga lebih bagus, kita iri lagi. Mau sampai kapan kita akan iri? Apakah kita akan dengki terus? Apa manfaat yang kita dapatkan ketika kita iri dengki kepada saudara kita? Rasulullah pernah bersabda, hindarilah dengki, karena dengki itu memakan atau menghancurkan kebaikan sebagaimana api memakan atau menghancurkan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini itu akan terkikis perlahan-lahan dan menjadi sia-sia dikarenakan perbuatan iri dengki kita. Seseorang yang merasa iri selamanya akan terus membenci dan tidak senang terhadap orang lain sehingga timbul rasa permusuhan. Sehingga pepatah Arab mengatakan, segala permasalahan, segala permusuhan bisa direlai kecuali permusuhan sebab iri hati. Maka saudara akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya akan menyampaikan ada 4 hal yang perlu kita lakukan sehingga iri dan dengki itu bisa sedikit demi sedikit hilang di dalam kehidupan kita. Yang pertama, senantiasa dirikan salat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran Surah Al-Ankabut. Bila mana seseorang sudah salat tetapi tetap melakukan perbuatan keji, maka salatnya itu akan menambah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran. Mari kita meluangkan waktu kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu akan menjadi penenang untuk jiwa-jiwa kita. Sehingga rasa dengki, rasa kebencian terhadap orang lain, rasa iri hati terhadap orang lain sedikit demi sedikit itu akan dihilangkan dengan berkah bacaan Quran kita. Dan yang ketiga adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang istighfar, istighfar adalah tindakan meminta ampun kepada Allah yang dilakukan oleh umat Islam. Beristighfar bisa menghilangkan dosa dan noda penyakit hati kita. Dari Abu Hurairah disampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertaubat, niscaya pada noda itu akan terhapus.
Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Al-Quran, surah Al-Mutaffifin. Dan yang keempat adalah memperbanyak rasa bersyukur kepada Allah. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dengki-dengki di dalam diri kita akan hilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa syukur itu, kita tidak akan lagi iri atau dengki terhadap tetangga kita, terhadap saudara kita. Karena dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita ikhlas dan tulus menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kesyukuran ini akan menambah rezeki kita. Kesyukuran ini akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila engkau bersyukur kepada nikmat aku akan tambahkan, kata Allah. Akan tetapi bila engkau kufur terhadap nikmat yang aku berikan, sesungguhnya azabku amat pedih. Baik, saudara-saudaraku, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan audio ini bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada diri pribadi saya yang tentunya menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat iri dan dengki, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.